Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Selamat hari Minggu. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming, khususnya pada ibadah jam 9 dan pukul 18.30 WITA. Dan selamat datang Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih yang baru pertama kali beribadah di gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat Rantepao Minggu 21 April 2024 yaitu poin ke-21, ralat ibadah lansia jemaat Rantepao dalam warta jemaat tertulis dilaksanakan pada hari Rabu 24 April 2024, seharusnya dilaksanakan pada hari Selasa 23 April 2024 pukul 10 WITA di keluarga Ibu Dina Maladan Palinggi atau Nenek Rio kelompok pelayanan 1A. Atas perhatian para lansia harap maklum. Kedua, ibadah Paskah lansia se-Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan pada hari Jumat 26 April pukul 8 WITA. Dalam ibadah tersebut diisi dengan 1. Lomba makan kerupuk, 2. Vokal grup lansia dengan peserta 8 atau 10 orang. Poin yang ke-22, berita PPGT Jemaat Rantepao dalam rangka merealisasikan beberapa program kerja Jemaat Rantepao tahun 2024, maka pengurus PPGT Jemaat Rantepao melaksanakan aksi dana di depan gedung gereja pada hari ini Minggu 21 April pukul 7 atas dukungan dan partisipasi warga jemaat Rantepao. Diucapkan terima kasih. Poin yang ke-23, Komisi 3 Pembinaan Warga Jemaat Rantepao. Pemahaman tugas pokok panggilan pelayanan majelis gereja dilaksanakan pada hari Sabtu 27 April pukul 15 sampai 17.30 WITA di gedung gereja Jemaat Rantepao. 2. Pembinaan dan pemahaman tata gereja Toraja dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pukul 15.30 WITA sampai selesai di gedung gereja Jemaat Rantepao. Poin yang ke-24, pelayanan pemberkatan perkawinan Saudara Febi Kiki Rizky Kilma Nindi, anak dari Bapak Luther Saka Payung Allo, dan Ibu Kristiani Ruwising almarhumah dengan Saudara Patrick Timna Sadira akan dilaksanakan anak dari Bapak Daud Sambara Sadira dan Ibu Rita Seri dilaksanakan pada hari Sabtu 4 Mei 2024 pukul 9 WITA di gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12.30 WITA di Toraja Misliana Hotel. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin yang ke-25, persembahan aksi Pangiu Gereja Toraja April 2024 dijalankan 2 kali setahun, yaitu bulan April 2024 dan bulan Oktober 2024.
Terima kasih kepada kita semua yang setia mendukung para pensiun Gereja Toraja melalui persembahan aksi Pangiu tahun lalu. Sering pertambahan jumlah pendeta dan pengerja yang pensiun, maka Biro Kesejahteraan Gereja Toraja membutuhkan biaya untuk membayar pendeta dan pegawai Gereja Toraja yang purna bakti. Mohon kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengambil persembahan aksi Pangiu di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota kelompok sel. Poin yang ke-26, penerimaan siswa baru bermain Litakium Jemaat Rantepao tahun ajaran 24-25 dari usia 3 sampai 6 tahun. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya, silakan langsung ke kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Mohon dukungan dan perhatian seluruh anggota Jemaat Rantepao, diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Dan informasi lebih lengkapnya silakan Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih membaca di dalam Warta Jemaat. Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita masuk memulai ibadah kita, kami persilakan kepada Bapak Pendeta untuk menyampaikan sedikit tentang pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao yang sedang kita bangun. Saya mohon kepada Bapak Pendeta kalau ada, ya mungkin nanti Pak Pendeta akan menyampaikan ke mimbar. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari bersyukur untuk kesehatan dan kekuatan yang telah dianugerahkan kepada kita. Kita bersyukur kepada Yesus Kristus, Sang Gembala yang baik, Gembala yang terus menuntun domba-dombanya. Kitalah domba gembalaannya. Saat ini kita memasuki Minggu Paskah keempat. Mari datang kepadanya. Pujilah Yesus Sang Juru Selamat dengan tuntunan tema bukan gembala upahan. Mari ibu bapak jemaat Tuhan berdiri. Kita memuji Tuhan. Puji Yesus Juru Selamat. Pujilah Juru Selamat.
Berdoalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih Yesus, Gembala Agung, menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Gembala yang baik, itulah Yesus Kristus, yang senantiasa menuntun kita kepada jalan yang benar dan jalan yang terbaik. Namun kita selaku domba-dombanya seringkali memilih jalan sendiri sesuai kehendak hati kita masing-masing. Mari di hadapannya kita mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Ya Yesus, Ampunilah kami, karena kami perlu menjadi domba yang taat. Kasihanilah kami ya Tuhan. suka dukaku tempuh, hidup yang ku jalani, ku mengayunkan langkahku, ku berjalan tak henti. Tujuanku tanpa arah, kemana aku pergi, tiada yang mempedulikan akan hidupku ini. Ku sadari diriku ada jalan yang benar. Ku berdoa pada Tuhan, ampunilah dosaku. Serahkan hidup ini pada Yang Maha Besar. Tuhan Yesus yang setia, pengharapan yang teguh. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara, menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari Injil Yohanes 10 ayat 14 dan 15 yang menjadi petunjuk hidup baru untuk kita ikuti dalam kehidupan kita. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, Seumur hidupku. dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Sepanjang masa. Amin. Kita merespon Mazmur ini dengan memuji Tuhan. Tuhan adalah gembalaku.
Aku akan diam rumah Bapa sepanjang masa. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita untuk bacaan firman Tuhan, Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai 12. Pertama Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai 24. Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai 18. Ya, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Di hari Minggu, hari Engkau kuduskan ini ya Tuhan, kami dari sekumpulan anak-anak-Mu datang mempersekutukan diri di rumah-Mu yang kudus. Kami sungguh diliputi sukacita yang amat besar, oleh karena kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kehidupan kami. Sekalipun kami sering tidak setia dan mencari jalan sendiri, tapi Engkau yang adalah gembala yang baik selalu menuntun kami pada jalan yang benar. Engkau mencari kami yang tersesat, sehingga kami boleh berjalan pada jalan yang benar. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba-hamba-Mu telah bersedia untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah kami sepenuhnya, supaya kami mampu memahami firman-Mu. Dan lebih khusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu, karuniakan hikmat, agar berita firman-Mu selalu diperdengarkan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Gembala Agung, kami berdoa. Amin. Kisah Rasul 4 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-12. Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-5. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang Yahudi yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, maka oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Bacaan yang kedua terpilih dari pertama Yohanes 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-24. Pertama Yohanes 3 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-24. Demikianlah kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jika kita pun wajib menyerahkan, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita mengetahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kukasihi, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai pada ayat yang ke-18, ya maaf. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, ia meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku.
Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendak aku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Sedia untuk mendengarkannya. Bahagian firman Tuhan yang menjadi pokok penekanan dalam renungan kita dari Injil Yohanes 10 ayat 11 sampai 18 yang diberi satu tema, bukan gembala upahan. Tangia tomang kambi sumaro. Ya mungkin istilah bahasa Toraja ini ya sudah jarang kita dengar tentang sumaro. Sumaro itu tatandai. Ya. Ia tu disanga sumaro, bak tuto sumaro. Itu dulu di kampung dan mungkin masih ada dilakukan orang. Kalau orang potong padi ada kelompok misalnya dari suatu jemaat male dikomale sumaro. Kalau mereka dapat padi misalnya 100 ikat, biasanya mereka dapat 20 ikat. Ya. Kelompok itu namanya tosumaro. Itu biasa dalam jemaat atau dalam suatu persekutuan. Nah, bukan gembala upahan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus datang ke dalam dunia, pada dirinya dia menyandang banyak jabatan. Dia dikenal sebagai guru. Dia dikenal sebagai tabib atau dokter. Dia dikenal sebagai gembala. Dia dikenal sebagai hamba, hambanya Allah. Dia dikenal sebagai raja. Dan masih banyak lagi. Ya ketika dia disebut sebagai guru, dia memang terkenal sebagai guru yang sangat baik. Sehingga ketika dia mengajar, dia selalu memakai media atau contoh-contoh praktis, sehingga pengajarannya itu gampang dipahami. Dia selalu memakai perumpamaan. Dia adalah salah satu model guru yang luar biasa. Dia adalah seorang tabib atau dokter karena dia dapat menyembuhkan segala bentuk penyakit. Ya, kalau ada Bapak Ibu dokter yang di sini lalu kemudian disebut dokter spesialis, misalnya spesialis menumbuhkan rambut, ya hanya di sekitar itu. Sehingga kalau ada orang yang sudah mulai rontok rambutnya, ya dialah yang bertindak, tapi rupanya belum ada sampai sekarang ya. Spesialis untuk menumbuhkan rambut. Yang ada spesialis mata, spesialis THT, ya, gigi, ya. Tapi Yesus semua. Jadi dia terkenal sebagai tabib yang agung atau dokter yang agung. Dia terkenal sebagai hamba yang setia karena dia setia dengan apa yang ditugaskan oleh Bapaknya. Dia tidak pernah meleset.
Dia terkenal sebagai gembala. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekarang kita berbicara tentang gembala. Tentu kalau kita berbicara tentang gembala berarti ada domba atau yang digembalakan. Nah, orang percaya atau umat Allah sering disebut sebagai domba-domba Allah. Bukan kambing-kambing Allah atau bukan anjing-anjing Allah. Kalau kita terus telusuri dalam Alkitab, mengapa umat Allah atau orang percaya kepada Tuhan, mereka disebut sebagai domba-domba Allah dan bukan kambing-kambing Allah? Ternyata bahwa pada domba, pada dirinya domba, hampir tidak ada yang tidak bermanfaat. Semuanya bermanfaat. Bulunya digunting untuk dibuat jadi pakaian, kulitnya diambil untuk dibuat jadi tas atau segala macam, dagingnya diambil untuk dimakan, susunya diambil untuk diminum, kotorannya itu jadi pupuk. Bayangkan, domba itu domba. Nah, hal lain lagi yang nampak pada domba ialah bahwa domba itu selalu berkumpul. Kalau ada domba yang jalan sendiri, itu adalah domba yang salah jalan, itu adalah domba yang tersesat. Mak di mana kota mang kambi senga kian wa ba tu minda mo pa de domba no malam itu sa misa-misa dikatiti domba. Ya. Karena domba itu selalu kumpul, selalu bersama-sama, selalu jalan bersama. Domba itu tidak suka bertengkar. Jadi kalau kita mendengar politik adu domba, sebenarnya orang yang tidak suka untuk berkelahi atau bertengkar, tapi ada orang yang ketiga yang tidak nyaman melihat orang itu nyaman kalau damai. Jadi kalau ada di antara anggota jemaat, khususnya kita yang hadir di sini, lalu kemudian suka bertengkar, tanda tanya, apakah dia masuk kategori domba? Karena domba itu tidak suka bertengkar, apalagi kalau bertengkar dengan istrinya, atau dengan suaminya, atau dengan tetangganya. Apa yang sebenarnya mau dipertengkarkan? Tapi kadang kala orang katakan, oh, itu kalau busona, tisego, apalagi kita kan de malasso, tapi ya sebentar sajalah. Anggaplah itu sebagai pemanasan, ya, atau bumbu. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, domba itu selalu mengikuti gembalanya. Kalau ada orang lain yang datang karena dia adalah orang asing, domba itu tidak akan mengikutinya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, siapakah sebenarnya itu gembala? Tentu kita pertama-tama berbicara pada zaman dahulu tentang gembala di dunia Palestina pada zaman Yesus. Ternyata bahwa pada zaman Tuhan Yesus, para gembala itu adalah orang-orang yang tidak terpandang. Beda dengan kita semua yang ada di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu punya kerbau, apalagi kalau kerbau saleko, lalu dipajang di depan rumah atau di belakang rumah atau di kandang dekat rumah, wah itu bangga kita. Ya, kita senang. Tak orang tu diku rombok tu sini anu masa di padio tinggal bano tu saleko, kan kita senang. Kita saja yang tidak punya, kita senang melihatnya, apalagi orang yang empunya. Saleko inde lo lalantama pasangan lo. To lo bangsa lo tomarenden na. Masanang kintirin nenek baga dipukada di kostamulo ki. Terobong, oh bayangkan. Kita bangga dengan itu. Ada di duka terobong ate de telo Ya. Kita bangga baru ya, apalagi yang empunya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sekali lagi pada zaman Tuhan Yesus, para gembala adalah orang-orang yang tidak terpandang. Reputasi mereka sangat buruk. Mereka dapat predikat sebagai pencuri, tidak jujur. Karena itu kalau seorang gembala menjual sesuatu kepada masyarakat, masyarakat dilarang untuk membeli. Jangan beli itu kalau yang datang jual adalah gembala. Mengapa?
Karena memang para gembala pada waktu itu, mereka harus fokus untuk menjaga domba-domba gembalaannya dan mereka tidak boleh tinggalkan. Sebab manakala mereka tinggalkan, ancaman itu dapat terjadi kapan saja kepada domba-dombanya. Jadi harus selalu berurusan dengan ini, dengan dombanya. Tidak sempat untuk menanam atau memelihara yang lain. Jadi kalau seorang gembala waktu itu ya datang menjual sesuatu, ya memang dikatakan jangan beli. Pasti itu dia curi. Mereka kan orang tidak jujur. Mereka kan hanya sibuk dengan binatang, dengan domba. Para gembala juga tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Dan mereka tidak ada waktu juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan rohania, kegiatan keagamaan seperti yang kita lakukan ini. Bayangkan kalau misalnya pada waktu itu ada jam ibadah seperti ini, lalu kelompok gembala itu meninggalkan domba-domba gembalaannya di sana dan orang sudah tahu bahwa mereka pergi ibadah, terancam dilakukan pencurian. Jadi mereka tetap di sana dan tidak berurusan dengan masalah ibadah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai gembala? Agak kontras dengan keadaan yang terjadi pada waktu itu, di mana di saat para gembala atau gembala kurang baik di mata masyarakat, mereka tidak punya nama baik di tengah-tengah masyarakat ini para gembala. Ditambah lagi dengan berbagai ulah yang dilakukan oleh gembala upahan. Saudara-saudara, pada prinsipnya Tuhan Yesus melihat pekerjaan sebagai gembala adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang terhormat, pekerjaan yang penting. Maka kalau di sana sini ada begitu banyak orang sinis melihat para gembala, Yesus mau memulihkan dan Yesus mau memperlihatkan gembala yang sesungguhnya. Tuhan Yesus mau supaya nama baik para gembala itu diperbaiki. Karena menurut Tuhan Yesus, gembala adalah orang yang penuh pengorbanan. Dalam ayat yang ke-11 bacaan kita, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Gembala yang baik adalah orang yang mau berkorban. Sehingga gembala yang baik itu harus dibedakan dengan gembala dengan seorang upahan. Dalam ayat 12 Tuhan Yesus katakan, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Jadi menurut Tuhan Yesus, sesungguhnya orang upahan itu bukanlah gembala. Karena mereka hanya upahan, mereka orang yang tidak terlatih, mereka tidak merasa memiliki. Dan karena itu di sini Tuhan Yesus memberikan petunjuk praktis tentang gembala yang baik dan yang bukan gembala yang baik. Yesus mau menjelaskan di sini bagaimana semestinya kita harus melihat dan menempatkan mereka itu dalam bingkai yang benar. Gembala yang baik, gembala yang benar, rela berkorban. Entah itu dingin, entah itu panas, entah itu hujan, entah itu ya malam, ya tidak peduli. Jadi kalau ada bapak ibu di sini yang punya kerbau lalu mau digembalakan oleh salah seorang dimanapun, perhatikan dulu orangnya. Kalau orangnya itu adalah tukang pesta, ya mungkin dipertimbangkan, ya. Dan kulambira misa tahu, na kami makada kecewa na Pak Pendeta. Ko matumbari. Na ko yato ne anu sabak kutiro ta abang apa na pugao na kalian na tedong misa. Ku kambi
mangka ku koyo jaga meloi. Setelah saya belikan, melambi dio salah ko mabongi, tak emang ada di palele. Ku kambe sesiana bandriu, nak kuatai aku dalam bandiriu. Kira-kira bagaimana perasaannya yang empunya kerbau itu? Gembala yang tidak beres. Setelah 1-2 bulan nak kuamite ton nampi tetedong, nak kuatabe embai la kuala untuk tedong ku naku merakung kambi, nak kuami tuto ya to 2 bulan muku kambi mana gajiku. Bayangkan. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau purnya kerbau, demen itu tahu nak kualdan nak tedong ku kambi tak abang pago-pago ya. Biasa malompo tu teman kambi na nama dodong tu. Ya ndak apa-apa juga kalau malompo teman kambi na nama lompo tu. Tedong na lebih bagus lagi. Iya toh? Tapi yan na kok mataku mau tumadingin, tak mau bisa ruana orang na bagaimana bisa mengurus ini ya. Nah itu gembala yang baik rela berkorban. Mengenal domba-dombanya. Mengenal kalau dombanya itu sakit, mengenal kalau dombanya itu ya sehat, mengenal kalau dombanya itu kurus, mengenal kalau dombanya itu gemuk, mengenal kalau dombanya itu lapar. Tapi kalau dia hanya memperhatikan domba yang gemuk, lalu kemudian domba yang kurus dibiarkan kurus, lalu kemudian mati, apa yang bisa diharapkan dari gembala seperti itu? Yang ketiga, dikenal oleh domba-dombanya. Sehingga ketika dia datang, lalu kemudian dombanya itu datang mengerumuni dia, ya, dicari oleh domba-dombanya, disayang oleh domba-dombanya. Bayangkan Bapak Ibu, kita ini, kalau misalnya kita punya anjing, yang tasulil ko banuanta, karena napakaborok itu sunta, dia datang, mengkondong-kondong tongan, ya. Tapi kalau bukan tuan rumah yang datang, apakah anjingnya itu datang mengkondong-kondong? Tidak, digonggong. Iya. Ya, tapi kalau tuan datang anjingnya, senang sekali tuan rumahnya, senang sekali juga anjingnya. Tapi kalau ini masalah juga kalau misalnya tuan rumah datang di rumahnya lalu digonggong oleh anjingnya, bagaimana? Tanda tanya, mbak biasa naelo. Biasa tak na benni kande. Jadi akhirnya ku mendete nenek na burora summi. Tanda tanya. Yang beta mirus meloi. Ya maaf saja. Lah biram mo ya dakaram ya lalan to banyak cara untuk menyelesaikan itu supaya nak keke kumani. Toh? Ya. Iya teh sang apa mau sendete ku male-male sumalong tak siapa tua sumburoro bang nak. Karena memang saya pasang majelis gereja duluan jalan ku koyan nak kondongi itu ya dulu nak kondongi itu. Ya, nanti saya bantu kalau memang tidak mampu untuk membela diri. Ya, itu. Kemudian juga ya, gembala yang baik itu yang menurut Tuhan Yesus mencari domba yang lain, yang jatuh, yang hilang, yang sesat. Ya, harus dicek. Wih, saya perhatikan itu si A. Majelis anggota jemaat kita di sana yang masuk dalam majelis sel saya sudah berapa minggu tidak datang-datang. Ya. Kayaknya dia ini ke kampung, kayaknya dia sakit, kayaknya dia jadi di sini, tapi saya tidak tahu kenapa dia sudah tidak mau datang-datang gereja. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu gembala yang baik. Dan yang dikategorikan sebagai gembala upahan atau gembala yang tidak baik adalah orang yang malas, orang yang tidak setia, orang yang hanya cari untung. Dikatakan oleh Yesus saat serigala, binatang buas datang, dia menyelamatkan dirinya, dia meninggalkan domba-domba, lalu kemudian domba-domba itu dibiarkan diterkam dan dicerai-beraikan oleh binatang buas. Bayangkan, sangat tidak bertanggung jawab. Mestinya dia harus pasang badan, ambil tongkat, ambil batu dan lempar binatang buas itu supaya dia tidak datang mengganggu domba, tetapi gembalanya lebih duluan cari aman. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik, karena dia memang memenuhi ukuran seperti yang memang dia sampaikan. Bahkan lebih daripada itu, Yesus sebagai gembala yang baik, dia menyerahkan nyawanya
untuk dikorbankan dalam rangka menyelamatkan nyawa-nyawa yang lain, dalam rangka untuk menebus kita manusia, dalam rangka untuk menyelamatkan dunia ini. Bukan lagi binatang yang dikorbankan supaya dosa kita diampuni. Bukan lagi darah binatang yang dicurahkan supaya dosa kita dihapuskan. Tapi langsung darahnya anak domba Allah. Itulah yang dicurahkan. Itulah yang ditumpahkan untuk menghapus dosa dunia dan dosa kita sekalian. Karena itu Yesus adalah gembala yang baik. Yesus adalah gembala yang agung. Yesus adalah gembala yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, kita disebut sebagai domba-dombanya. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, sudahkah kita menjadi domba-domba yang baik? Sudahkah kita mengenal suara gembala agung kita? Sudahkah kita mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Sang Gembala Agung itu sendiri kepada kita? Atau mungkin ada di antara kita di sini yang lebih cenderung untuk mencari jalan sendiri. Lalu kemudian dari kalangan kita sebagai domba-dombanya, kita juga bersyukur bahwa Dia melibatkan kita menjadi kawan-kawan sekerjanya. Lalu kemudian kita juga disebut gembala. Diangkat oleh Gembala Agung untuk menggembalakan umatnya, untuk menggembalakan domba-dombanya, untuk menggembalakan jemaatnya. Sudahkah kita mengikuti jejak Gembala Agung dalam menggembalakan jemaatnya atau domba-dombanya yang telah didapatkannya dengan mencurahkan darahnya dan mengorbankan nyawanya? Beberapa waktu yang lalu ketika saya baru datang di sini, saya tanya majelis gereja, bagaimana pengaturannya di sini? Karena saya tanya berapa majelis gereja, lebih 100. Nah dari sekian warga jemaat yang ada, bagaimana pengaturannya untuk semua majelis gereja? Ada namanya keluarga binaan dari setiap majelis gereja. Ada yang 4 rumah, ada yang 3, ada yang 5. Ya tergantung keadaan. Saya katakan, sangat bagus ini. Tapi saya belum sempat tanya kepada salah seorang majelis gereja yang misalnya punya 4 rumah tangga binaannya, berapa jumlah anggota jiwa di situ? Saya belum sempat tanya. Ya. Berapa yang gemuk? Berapa yang kurus? Ya. Berapa yang tinggi? Berapa tingginya misalnya? Toh? Iya. Adakah yang sering sakit-sakitan? Iya. Adakah yang hamil? Iya, perlu. Supaya kita wanti-wanti kalau misalnya sudah menjelang dia akan melahirkan, ya kita cek-cek, malam rumah sakit. Ya ada rumah sakit, kita majelis gereja koordinasi dengan mungkin beberapa orang dan pendeta, kita pergi doakan. Perlu itu. Karena apa? Nah kuat raya, ya anak-anak tuba ini antar hidup dan mati. Tibungka abak baliang sang piak. Antar hidup dan mati. Apalagi kesian nenek anak-anak. Iya betul. Iyo, bayangkan di kamu kesian nenek nama saya, nak masih liu mutai gugi anak manengko ki anak kete. Iya toh? Iya, perlu pertolongan. Terutama semangat. Iya. Iya. Ladi kau saya mentok bertindaklah sebagai perempuan yang berani melahirkan. Oh. Karena laki-laki tidak bisa melahirkan. Omong kosong keden tumuane bemane kampir risan na sumarromo. Iya, betul. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita juga ini dilibatkan oleh Tuhan menjadi teman sekerjanya. Kita disebut sebagai gembala, pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu. Kita semua adalah orang yang dilibatkan oleh Tuhan menjadi pelayan-pelayannya. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, sudahkah kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita dengan baik sebagai pelayan, sebagai gembala? Karena kita dipilih menjadi pengurus, kita dipilih menjadi majelis gereja adalah dalam rangka untuk mengurus warga jemaat, bukan untuk diurus. Karena Yesus katakan, aku datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Makanya aneh nyata
Kalau ada orang dipilih menjadi pengurus, nah ya banglah diurus. Sehingga satu-satu mahle dinaran, mengkilala kami. Tak lihat mungkin bisa teme, misalnya persekutuan dia kita ekonomi joren, nah yang mahle diurus tu telah mengurus. Tak aku tandai darah kadadin dia jemaat Rantepo sabak mani pirang minggu nak saya, tak erakah, ya. Payana dento ya tu kamu tu biasa bang merepotkan sebab lah mengurus roh kami, ya bertobatlah. Kamu dipilih oleh Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan untuk melayani jemaatnya, untuk melayani domba-dombanya, bukan untuk kita yang merepotkan. Di kue ya dek itu siane di titik, siane pandita di titik, si salah-salah dek bainena, mati talong pasi pak akade iya dek tu siane pena dia kelompok kasera, tak saya kelompok sembilan dek tu, iya dek tu siane pena dia kelompok kasera, sang apa mau dek tak nasib bainena, malah dek tirampona lah ko papu, malah bagai pun tirampona mikua. Nggak apa-apa kalau begitu, tapi ada kemale sengke-sengke. Nah kuano kamu aku pulangkan saja pada orang tua aku. Itu yang perlu di ini. Toh, iya. Paku sangat ya tuh di Rantepao. Biasa banget apa kada tahu kita jemaat Rantepao kumua jadi rujukan jemaat-jemaat dalam gereja Toraja. Itu berarti bahwa pada diri kita sebagai warga jemaat yang ada di Rantepao di sini ada banyak yang diharapkan orang, sehingga tidak boleh tidak kita harus menampilkan yang sebenarnya yang Tuhan kehendaki, dan memang kita sadar kita tidak mampu tanpa Tuhan yang menolong kita. Tapi bukan hanya kita gereja yang berbicara tentang gembala. Karena gembala itu sekaitan dengan kepemimpinan, termasuk juga pemimpin dalam masyarakat, termasuk juga pemimpin dalam keluarga, termasuk juga pemimpin dalam pemerintahan. Saya sering mendengar banyak keluhan orang bahwa sekarang ini pada diri banyak pemimpin kita yang kurang adalah keteladanan. Kita majelis gereja di Jemaat Rantepao masing-masing harus bertanya pada diri kita. Apa yang orang bisa teladani pada diri kita? Desiara katu bisa teladani tahu. Kita sebagai misalnya pemerintah, pejabat di Toraja Utara di tempat ini, di Kecamatan Rantepao di tempat ini, apakah kita menjadi gembala atau pelayan masyarakat atau pemimpin yang sungguh-sungguh mengayomi masyarakat? Tapi banyak juga sudah diingatkan oleh pemerintah, sudah diingatkan oleh majelis gereja, tapi tetap jalan pada jalannya sendiri. Percuma saja pemerintah itu dihadirkan oleh Tuhan karena mereka adalah hamba Tuhan. Mereka adalah perpanjangan Tuhan untuk mengatur kita masyarakat, termasuk juga melalui dunia politik, karena politik itu adalah sesuatu yang suci. Pak biasa orang kata politik itu kotor, politik itu kotor. Politik itu suci, kudus. Karena politik itu artinya ialah suatu cara untuk menata kehidupan bersama. Kita memilih wakil-wakil kita misalnya di provinsi supaya memperhatikan kita di Toraja Utara dan Tanah Toraja. Kita memilih wakil-wakil kita di dapil kita Rantepao, Talung Lipu dan Tikala supaya memperhatikan dapilnya. Kita memilih wakil-wakil kita ke pusat supaya memperhatikan kita. Ya, untuk kehidupan masyarakat. Tapi yang masalah memang saya pernah dengar dari Pak Sabam Sirait, politik itu suci. Yang merusak politik yang suci itu adalah politisi busuk. Tentu Bapak Ibu kalau ada di antara kita di sini yang adalah politisi, ya mari kita pergunakan momen ini dengan baik supaya kehadiran kita sebagai politisi sungguh-sungguh menjadi berkat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara kita ini. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang-orang yang diberikan Tuhan kepercayaan untuk menjadi gembala, mulai dari dalam rumah tangga, dalam masyarakat kita, dalam jemaat, mari kita terus belajar kepada gembala yang agung. Itulah Yesus Kristus, rela berkorban, bahkan nyawanya dia korbankan demi keselamatan dunia ini dan umat manusia. Sekali lagi, mari kita terus belajar pada gembala yang agung, gembala yang setia. Yesus itulah Tuhan dan juru selamat kita. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak.
Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sadarlah bahwa kita ini adalah orang yang percaya. Kita ini adalah domba-domba Allah. Bahkan kita ini adalah anak-anak Tuhan, karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Itulah darah anak domba Allah. Kita bersyukur karena kita juga dilibatkan dalam tugas pekerjaan, dalam pelayanannya di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara ini. Teruslah belajar dan mengikuti jejak Sang Gembala Agung, supaya kita boleh menjalani hidup ini dengan baik. Amin. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari PPGT Jemaat Rantepao. Disilahkan.
Mari sedang jemaat kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membawa persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita atas anugerah Tuhan yang terus kita nikmati, terlebih anugerah keselamatan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Sebelum kita membawa persembahan, mari kita mendengarkan Mazmur 30 ayat 5. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya.
dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Mengiringi persembahan kita, kita menyanyikan bukan karena upamu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Kita ulangi dari ayat 1. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Ya Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, beberapa hari yang lalu panitia inti pembangunan gedung pelayanan bersama dengan tim teknis melaksanakan rapat, dan kami dua orang pendeta, saya pendeta Yonatan Mangalo dengan pendeta David, kami diundang untuk hadir. Dan dalam pembicaraan mereka, pembangunan kita ini akan terus dilanjutkan
dan kita berharap supaya nanti fix sebelum pelaksanaan sidang raya bulan November, karena bagaimanapun juga sekitar BPS dan halaman gereja Rantepao akan menjadi pusat kegiatan juga nantinya, sehingga melalui rapat panitia kecil itu bersama dengan tim teknis menyepakati bahwa diharapkan kepada semua warga jemaat, khususnya kelompok-kelompok, untuk memberikan kontribusi. Jadi saya lihat dalam beberapa WA grup kelompok, dan tu kelompok nako mak kada ya, lah abi mau kami kiram pun teh. Oh, saya katakan ini luar biasa. Dan duka tu nako tak apa kami nagana, baru beberapa yang memasukkan. Jadi Bapak Ibu, ini memang dimaksudkan supaya pembangunan gedung pelayanan seperti ini melibatkan semua unsur atau warga jemaat. Ya, tentu tidak terlalu bagus kalau dikatakan nah bangunan milik isyane anu. Ya, jadi dilibatkan semua. Ya, besar atau kecil, ya asal kita serahkan dengan penuh sukacita, itu sangat bermanfaat. Ya, jadi Bapak Ibu, ketika koordinator kelompok atau panitia pembangunan menyampaikan kepada kita, entah itu lewat grup di kelompok atau melalui penyampaian di ibadah-ibadah keluarga, supaya kita memberikan tanggapan yang bagus, khususnya memberikan topangan secara nyata supaya pembangunan kita ini berjalan dengan lancar. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena kasih setiamu tidak pernah berkesudahan kami alami. Berita firman-Mu telah diperdengarkan untuk kami sekalian, bahwa sesungguhnya Engkaulah ya Yesus, gembala yang baik, gembala yang setia. Engkau telah mengorbankan nyawamu oleh karena cinta kasih-Mu bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau juga melibatkan kami dalam pekerjaan pelayanan-Mu, menjadi gembala, baik di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dalam dunia pemerintahan, melalui eksekutif, melalui yudikatif. Kami sungguh percaya bahwa Tuhan memperkenankan kami, mampukan kami Tuhan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Puji-pujian yang kami kumandangkan kiranya terus menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa kami dalam sorga, semua yang hadir menyembah Engkau pada pagi hingga siang hari ini, Engkau melihat dan mengenal kami semua. Sepenuhnya kehidupan kami percayakan ke dalam tangan kasih sayang-Mu. Sebagai kakek, nenek, ayah, ibu, sebagai pemuda dan pemudi, sebagai anak-anak, kami sungguh percaya kasih Tuhan tidak pernah beranjak dari tengah-tengah kami. Engkaulah sendiri yang telah melayakkan kami untuk disebut sebagai anak-anak-Mu Tuhan, karena Engkau telah menebus kami melalui Tuhan Yesus Kristus. Dalam tugas pekerjaan masing-masing warga jemaat-Mu di sini, Engkau menolong memberkati mereka Tuhan, baik pekerjaan sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, sebagai pengusaha, pekerjaan sebagai politisi, pekerjaan sebagai pedagang, pekerjaan dalam berbagai hal yang Tuhan perkenankan. Tuhan menolong kami semua supaya kami mampu melaksanakan tugas tanggung jawab kami dengan baik. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sementara sakit, ada yang dirawat di rumah sakit. Nyatakanlah pengasihan-Mu Tuhan, supaya kekasih-kekasih kami boleh mendapatkan pemulihan, boleh disehatkan kembali, dan boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Kami juga bersyukur untuk anak-anak-Mu dari tengah-tengah jemaat yang sepanjang sepekan ini mengalami pertambahan usia. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Yakinkan mereka bahwa Engkaulah yang menambahkan usia kepada mereka masing-masing. Juga kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah tanah longsor dan berbagai pergumulan yang dihadapi. Tuhan, Engkau menolong saudara-saudara kami, bahkan menggerakkan kami semua untuk terus meringankan beban mereka masing-masing. Kami berdoa bagi para orang tua kami dalam usia lanjut,
bagi para janda, bagi para duda, anak yatim piatu, orang yang dipenjarakan, terlantar, saudara-saudara kami yang berkebutuhan khusus. Engkau Tuhan menyatakan kasih-Mu bagi mereka, supaya kegembiraan juga terus dialami dan dirasakan, karena kasih-Mu yang tidak pernah beranjak dari kehidupan mereka. Pelayanan jemaat-Mu sepekan ke depan, Engkau menolong majelis gereja, pengurus OIG dan guru-guru sekolah minggu yang telah mengatur pelayanan, supaya boleh dilangsungkan dengan baik. Rencana pemberkatan perkawinan Saudari Feby Kiki Rizky Kilma Nindi dengan Saudara Patrick Tinna Sarira yang direncanakan pada tanggal 4 Mei 2024. Engkau menolong kedua saudara kami supaya mempersiapkan diri dengan baik, dan pada saatnya nanti pemberkatan perkawinan itu boleh dilangsungkan dan menerima berkat kekuatan dari Tuhan. Pembangunan gedung pelayanan yang sementara berlangsung, Tuhan menolong, Tuhan menyertai panitia, semua warga jemaat Rantepau, semua orang yang memberi diri, dan khususnya kepada para tukang, karuniakan kekuatan, kesehatan, jauhkan dari halangan mara bahaya, supaya dapat bekerja dengan baik. Ya Bapa kami dalam sorga, berkati semua anak cucu kami yang masih kecil supaya bertumbuh dalam cinta kasih sayang-Mu. Yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami Tuhan, supaya dengan hikmat daripada-Mu, mereka boleh melaksanakan tugas pelayanan itu dengan baik. Ya Bapa dalam sorga, semua kami yang hadir dalam ibadah ini, Engkau melihat dan mengenal kami sepenuhnya. Sepenuhnya kehidupan kami percayakan ke dalam tangan-Mu. Dan semua yang kami telah persembahkan, kiranya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan. Ini syafaat kami kepada-Mu. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menerima pengutusan dan berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu berdiri. Sebelumnya itu mari kita memuji memuliakan Tuhan. Tuhankulah gembalaku. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita dan teruslah berjalan bersama Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Percayalah bahwa Dia akan terus menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Jemaat Tuhan, kita akan memuji memuliakan Tuhan sebagai tanda nyanyian syukur kita. Kita memuji Tuhan Kau Gembala kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami dombamu. Bila kami menikmati hikmat pengorbananmu, Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milikmu. Janjimu Kau terima kami, walau hina bercela. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Mari Bapak Ibu bersyukur dan pulanglah dengan damai sukacita. Tuhan memberkati kita semua.